Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah. Para pemirsa Bangka Pos, Provinsi Bangka Belitung yang dimuliakan Allah, para shaimin, kali ini bersama Bangka Pos kita membahas sebuah tema yang berjudul dari khauf ke khasya. Khauf secara terminologis itu dapat dipahami bahwa orang merasa khawatir, ya merasa takut, merasa was-was terhadap sesuatu yang tidak mungkin dia handle, dia manage, tidak manageable terhadap sesuatu. Misalnya orang takut nggak lulus ujian, orang takut nggak bisa kecapaian sesuatu yang dia inginkan, dan seterusnya dan seterusnya. Di dalamnya berkumpul antara pengetahuan dan pengalaman. Ada pengetahuan sedikit tentang sesuatu tapi dia tidak mampu menentukan bahwa sesuatu yang dia pahami itu sebagai sesuatu yang akan terjadi. Oleh karena itu dia khawatir, was-was dan takut. Misalnya ada juga di dalam Al-Quran terminologi yang digunakan ketika misalnya nabi-nabi Allah, para anbiya yang sudah menyampaikan risalah Allah, tapi umatnya belum mengikuti. Lalu para nabi itu berkata, "Hai umatku, kenapa kalian tidak melakukan perintah yang sudah kusampaikan, perintah dari Allah? Saya khawatir atau saya takut nanti hukum Allah atau azab Allah akan turun." Jadi seorang nabi pun menyampaikan kata khauf itu karena dia tidak tahu kapan Allah menimpa azab atau tidak seorang nabi. Nah, apalagi kita seorang awam. Jadi khauf di sini dipahami sebagai sebuah kecemasan, kekhawatiran, ya ketakutan terhadap sesuatu yang memang kita secara pasti belum memahaminya. Artinya di situ juga ada pengetahuan sedikit terhadap sesuatu yang kita tidak mungkin mampu untuk menghadapi endingnya, maka kita takut. Tapi ini adalah latihan yang dimiliki oleh kita semua, umat manusia, pengalaman, pengetahuan, yang kemudian nanti endingnya berujung dengan sebuah hasil yang lebih memantapkan kita tentang pengetahuan itu yang kita sebut tadi dengan khasya. Khasya di sini khasya, jadi man khasya Rabbi, orang yang takut dengan Tuhannya itu ya. Kalau di dalam sebuah ayat itu dikatakan bahwa innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang paling takut dari hamba-hambaku, kata Allah, itu adalah ulama. Walaupun ulama ini tidak dimaknai orang yang pakai sorban, pakai peci seperti saya, tapi semua komponen profesi yang memahami sebuah bidang tertentu, itulah disebut ulama, orang yang berilmu. Walaupun secara terminologis ulama di sini lebih dikhitabkan, lebih dialamatkan kepada mereka yang berkecimpung dalam ilmu-ilmu Allah atau ilmu-ilmu agama. Artinya ada proses dari khauf menuju khasya. Khauf adalah proses latihan orang untuk menuju kepada khasya. Khasya ini kemantapan ya pikiran dan perbuatan untuk takut, ya misalnya seperti tadi dikatakan takut kepada Allah karena kita sudah mengetahui bahwa kita adalah makhluknya, ciptaannya yang sangat lemah, yang di dalam semua proses-prosesnya itu nanti dinilai, lalu melalui kehidupan yang berkali-kali, alam rahim, alam dunia, alam kubur, alam kebangkitan, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, mereka yang disebut sebagai al-ulama, ya innama yasyallahu min dihil ulama, adalah mereka yang sangat paham betul tentang kehidupan dirinya di dalam menjalankan kehidupan karena mereka memiliki pengetahuan
tentang sesuatu yang dilarang Allah khususnya dan seterusnya. Oleh karena itu ulama adalah bagian dari ulul albab, orang-orang cerdas pandai yang memang memberi inspirasi, inspiring man ya kepada yang lain, khusus kepada orang-orang awam, sehingga mereka menjadi teladan, ya contoh bagi orang-orang banyak, dan ini adalah salah satu kewajiban mereka untuk memberitahu sesuatu yang memang harus dilakukan dari sisi agama. Mungkin itu dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan listen learn renungan pada kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Selamat berbuka puasa bagi para shaimin, kaum muslimin dan semuanya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.